ketemu lagi dengan si Pim Pim. Kali ini Pim Pim bercerita Kepulauan Socotra Di Laut Arab, jauh dari daratan Yaman, ada sebuah pulau yang membuat logika manusia goyah. Namanya Socotra. Dari udara, pulau ini tampak tandus, berbatu, seolah tak ada kehidupan. Tapi begitu kaki menapak tanahnya, dunia berubah, seperti melangkah ke planet lain. Pulau ini sering disebut sebagai pulau alien di bumi. Karena apa yang tumbuh dan hidup di sini tidak ditemukan di tempat lain. Socotra adalah rumah bagi lebih dari 825 spesies tumbuhan. Dan sekitar 37% diantaranya endemik, tidak ada di tempat lain di dunia. Yang paling ikonik adalah pohon darah naga, Drezina cinnabari. Kanopinya menyerupai payung raksasa, cabangnya menyebar seperti jaring, dan getahnya berwarna merah pekat. Sejak zaman Yunani dan Romawi, resin ini diperdagangkan sebagai obat, pewarna, bahkan bahan ritual mistis. Orang kuno percaya getah merah ini adalah darah naga yang menetes ke bumi. Ada juga pohon botol Adenium obesum socotranum dengan batang besar menggembung menyimpan air. Bentuknya aneh, seolah tanaman ini berasal dari dunia fantasi. Selain itu, ada Boswellia elongata, penghasil kemenyan yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan kuno. Pulau ini bukan hanya kaya flora, tapi juga fauna. Ada lebih dari 90 spesies burung, termasuk Socotra starling, Socotra sunbird, dan Socotra sparrow. Ada 29 spesies reptil endemik, dengan bentuk dan warna yang membuatnya tampak seperti makhluk fantasi. Mamalia darat relatif sedikit, kebanyakan kelelawar. Di laut sekitarnya, ekosistemnya luar biasa. 253 spesies karang, 730 spesies ikan, dan lebih dari 300 spesies krustasea. Laut Socotra adalah salah satu ekosistem terkaya di Samudra Hindia. Semua ini berkembang karena pulau ini terisolasi selama jutaan tahun dari daratan utama. Pulau Socotra bukan hanya aneh secara ilmiah, tapi juga kaya akan mitos. Bagi masyarakat lokal, pohon darah naga bukan sekadar tumbuhan. Getah merahnya dipercaya sebagai darah naga yang menetes ke bumi setelah pertempuran kosmik. Setiap tetes resin dianggap memiliki kekuatan gaib, melindungi rumah, menyembuhkan luka, bahkan mengusir roh jahat. Ada pula legenda tentang laut di sekitar Socotra. Nelayan tua bercerita bahwa ombak bisa berbicara, memberi peringatan sebelum badai datang. Bagi mereka, laut bukan sekadar sumber ikan, tapi makhluk hidup yang harus dihormati. Pulau ini juga sering disebut sebagai tempat roh bersemayam. Beberapa pohon dianggap sebagai penjaga dunia gaib, dan orang lokal melakukan ritual kecil untuk meminta izin sebelum menebang atau mengambil resin. Tradisi ini menunjukkan betapa erat hubungan antara manusia dan alam di Socotra. Tidak heran, banyak orang luar menyebut Socotra sebagai pulau alien. Lanskapnya yang asing, pohon-pohon yang tampak seperti karya seni fantasi, dan cerita rakyat yang penuh misteri membuat pulau ini terasa seperti dunia lain. Bahkan, penulis fiksi ilmiah menjadikannya inspirasi untuk menggambarkan planet asing karena apa yang ada di sini sudah melampaui imajinasi manusia. Keanehan Pulau Socotra bukan sekadar cerita rakyat atau imajinasi. Semua ini sudah lama menjadi perhatian ilmuwan. Ekspedisi biologi mencatat lebih dari 825 spesies tumbuhan dengan 37% endemik. Mereka menemukan 90 spesies burung, 29 reptil unik, dan ekosistem laut yang menyimpan 253 karang serta 730 ikan. Angka-angka ini bukan perkiraan, melainkan hasil penelitian lapangan yang terdokumentasi. Pada tahun 2008,
UNESCO menetapkan Socotra sebagai warisan dunia. Status ini bukan hanya simbol, tapi pengakuan bahwa pulau ini adalah laboratorium evolusi alami. Isolasi geografis selama jutaan tahun membuat flora dan fauna berkembang sendiri, menghasilkan bentuk yang tampak melanggar logika. Ilmuwan menyebut Socotra sebagai Galapagos of the Indian Ocean. Sebuah perbandingan yang menegaskan betapa pentingnya pulau ini bagi ilmu pengetahuan. Setiap pohon, setiap burung, setiap karang adalah data hidup tentang bagaimana kehidupan beradaptasi di kondisi ekstrem. Namun, penelitian juga memperingatkan ancaman perubahan iklim, pembangunan, dan eksploitasi bisa merusak ekosistem unik ini. Dokumentasi ilmiah bukan hanya catatan, tapi juga peringatan. Jika kita tidak menjaga Socotra, kita bisa kehilangan salah satu keajaiban evolusi paling berharga di bumi. Kalau dibandingkan dengan tempat lain, Socotra benar-benar unik. Pamukkale di Turki punya teras putih. Salar de Uyuni di Bolivia punya cermin langit. Tapi Socotra punya hutan alien yang nyata. Tidak ada pulau lain di bumi yang punya kombinasi flora dan fauna seaneh ini. Bahkan, banyak ilmuwan menyebut Socotra sebagai Galapagos of the Indian Ocean karena tingkat endemisme yang sangat tinggi. Socotra adalah bukti bahwa bumi kita lebih aneh daripada imajinasi manusia. Pohon-pohon yang tampak seperti karya seni fantasi, hewan yang hanya ada di sini, bahasa yang unik, dan sejarah yang penuh misteri. Semua nyata, terdokumentasi, dan bisa disaksikan langsung. Inilah cerita Pim-Pim tentang sebuah pulau yang membuat kita bertanya, apakah ini benar-benar bumi atau dunia lain yang kebetulan ada di planet kita?